Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur sampai di depan pintu kubur itu kan, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami satu saat insya Allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau nggak ingat mati, gaya hidupnya nggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun, itu nggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya nggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Satu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Orang kaya ingat mati, dia akan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jikalau saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain kemana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya, dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu, Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah.
Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris bener. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah, Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung. Dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat, misalnya kalau petani ditanya, oh ini bisa panen besar ini rahasianya apa Pak? Oh, pupuk urea. Pupuk urea. Nah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah, kalau pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan. Kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah nggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan, ntar waktunya baik ya baik ya. Udah ampeg terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang nggak sembahyang kita ajakin ngotot, lo juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lo yang nggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita, ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Nah, tauhid ini menyangkut mengesahkan Allah, baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan, dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah, orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin, itu mustahil. Dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia. Sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin, boleh jadi dia kaya. Kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita.
cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesahkan Allah dalam zatnya, mengesahkan Allah dalam sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah, apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk 4 bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah, Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ.